Pernah kepikiran nggak apa sih sebetulnya arti dari menghitung hari-hari kita? Ternyata ini lebih dari sekedar nyoretin tangga di kalender loh. Ini tentang nilai dari setiap hari itu sendiri. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan selami lebih dalam konsep tentang gimana waktu kita dihitung dari sebuah perspektif yang sangat berbeda. Kita mulai dari doanya Musa, yang kalau dipikir-pikir cukup unik. Dia minta Tuhan buat ngajarin dia menghitung hari-harinya. Aneh kan? Sejak kapan kita perlu diajarin cara berhitung? Doa ini seolah-olah ngasih kita petunjuk bahwa ada cara perhitungan lain yang lebih dalam, sebuah aritmatika ilahi dalam menilai waktu kita. Dan ini dia ide utamanya. Dalam perhitungan Tuhan, ternyata nggak semua hari itu sama nilainya. Seperti yang kita lihat di sini, ada hari yang dihitung, hari-hari yang penuh makna, yang sejalan dengan tujuannya. Tapi ada juga hari yang hilang. Hari-hari yang meskipun kita jalani, dianggap kosong karena dihabiskan dalam kesia-siaan atau di luar kehendaknya. Oke, jadi pertanyaannya, gimana cara kita bedain antara hari yang dihitung sama hari yang hilang? Nah, untuk memahaminya, kita akan coba selidiki sebuah paradoks waktu yang tersembunyi di dalam catatan-catatan kuno. Percaya deh, petunjuknya ada di sana. Petunjuk pertama kita ada di sini, dalam dua silsilah pertama umat manusia. Coba deh, lihat bedanya. Silsilah Kain itu dicatatnya ringkas banget. Nama-namanya disebut, tapi nggak ada detail umur sama sekali. Seolah-olah waktu mereka nggak ada artinya buat kekekalan. Sebaliknya, silsilah Set dicatat dengan super teliti. Hidup sekian tahun, punya anak, lalu mati. Hari-hari mereka benar-benar dihitung. Nah, sekarang kita beralih dari silsilah ke sebuah bisa dibilang misteri matematika yang cukup membingungkan dalam sejarah. Ada 93 tahun yang seolah-olah lenyap begitu saja dari catatan. Kemana perginya tahun-tahun itu? Ini pertanyaan yang kedengarannya provokatif ya. Tapi ini pertanyaan yang wajar muncul waktu kita bandingin dua catatan waktu yang beda untuk periode yang sama persis. Coba lihat ini deh, kalau kita jumlahin rentang waktu dari masa keluaran bangsa Israel sampai pembangunan Bait Salomo berdasarkan beberapa catatan sejarah, totalnya itu 573 tahun. Tapi, ada satu kitab lain yang dengan tegas bilang kalau periode yang sama persis ini adalah 480 tahun. Ini bukan selisih kecil loh, ini kontradiksi yang lumayan besar. Selisihnya 93 tahun. 93 tahun yang kayak lenyap gitu aja. Apa ini cuma salah tulis dari juru tulis zaman dulu? Atau jangan-jangan hilangnya tahun-tahun ini justru petunjuk terbesarnya? Dan jawabannya tersembunyi di sini. Selama periode itu ada 5 masa di mana bangsa Israel itu nggak taat dan ditindas. Coba kita jumlahin ya. 8 ditambah 18 ditambah 20, 7, dan 40. Totalnya pas banget 93 tahun. Jadi perhitungan 480 tahun itu ternyata perhitungan kerohanian. Tahun-tahun pemberontakan itu ya mereka jalani, tapi di mata Tuhan, tahun-tahun itu nggak dihitung. Misteri 93 tahun tadi itu ngasih kita kunci penting buat paham bedanya waktu yang dihitung sama yang hilang. Sekarang, yuk kita coba definisikan kedua konsep ini biar lebih jelas lagi. Oke, biar jelas ya. Waktu yang hilang itu bukan berarti waktunya nggak ada. Kita tetap hidup detik demi detik. Tapi itu adalah waktu yang kita habiskan di luar kehendak Tuhan. Tahun-tahun yang secara fakta terjadi, tapi secara rohani kosong. Nggak dihitung, karena nggak ada kemajuan atau persekutuan apa-apa dengannya. Perumpamaan tentang pekerja kebun anggur ini pas banget buat ngegambarinya. Kamu bisa aja super sibuk, kayak orang-orang di pasar itu, ngerjain urusan sendiri seharian. Tapi dari kacamata Tuhan, cuma kerjaan di dalam kebun anggur, artinya di dalam kehendaknya, yang benar-benar dihitung. Ingat, sibuk itu belum tentu berbuah. Nah, setelah kita belajar prinsip ini dari cerita-cerita kuno, sekarang pertanyaannya jadi personal banget. Gimana dengan kita, gimana dengan saya, gimana dengan Anda? Kayaknya ini waktunya buat kita melakukan audit pribadi dan menghitung hari-hari kita sendiri. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Kalau kita lihat daftar ini, apakah kita ngerasa ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir? Atau jangan-jangan kehidupan rohani kita rasanya gitu-gitu aja? Jawaban jujur kita atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi petunjuk. Apakah waktu kita selama ini dihitung? Atau jangan-jangan hilang? Oke, kalau setelah refleksi tadi ada perasaan, wah kayaknya banyak waktu gue yang hilang, jangan langsung putus asa. Karena pesan utamanya bukanlah tentang penyesalan, tapi justru harapan. Ada harapan, bahkan untuk tahun-tahun yang rasanya sudah terbuang sia-sia. Dengerin deh janji yang luar biasa ini. Tuhan gak cuma janji buat ngampunin masa lalu yang sia-sia. Dia berjanji untuk memulihkan tahun-tahun yang telah dimakan habis oleh belalang.
Ini artinya, waktu yang hilang itu bisa ditebus dan nilainya bisa dikembalikan lewat kasih karunia-Nya. Gimana caranya? Lewat apa yang bisa kita sebut aritmatika ilahi. Lihat sempoa ini. Kalau kita sia-siain waktu, 10 tahun itu rasanya bisa cuma kayak sehari. Tapi sebaliknya, kalau kita menghargai waktu dan hidup dalam kehendaknya, 1 hari bisa punya nilai 1000 hari. 1 hari yang kita persembahkan sepenuhnya buat Dia, punya nilai yang tak terhingga dan bisa menebus masa lalu. Prinsip penebusan ini jadi nyata banget dalam kisah seorang anak muda. Setelah menyia-nyiakan hidupnya, dia bertobat di ranjang kematiannya. Dan penyesalan terbesarnya, dia merasa bakal menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tanpa satu hal pun yang bisa dia persembahkan. Tapi, dengan sisa waktu yang sedikit dan hati yang tulus, dia pakai tenaganya yang terakhir buat nulis lirik sebuah lagu. Lagu itu, bolehkah dengan hampa tangan, jadi himne yang menginspirasi banyak orang selama beberapa generasi. Sisa waktunya yang singkat itu menghasilkan buah yang melimpah dan kekal. Ini bukti kalau nggak pernah ada kata terlambat untuk membuat waktu kita berarti. Jadi, apa intinya buat kita hari ini? Pesannya jelas banget dan mendesak. Jadikan hari ini berarti. Kita udah lihat gimana Tuhan punya cara hitung waktu yang beda. Kita udah lihat ada tahun-tahun yang hilang, tapi juga ada janji pemulihannya. Pelajaran buat kita adalah, ini jangan nunggu lagi. Mulai hari ini, detik ini, yuk kita berkomitmen bikin setiap hari jadi berharga. Dan kita kembali ke doa di awal tadi. Sekarang doa ini punya makna yang sama sekali baru kan? Ini bukan soal tahu berapa lama kita bakal hidup, tapi soal gimana kita bikin setiap hari yang kita punya ini berarti untuk kekekalan. Semoga kita semua bisa belajar untuk benar-benar menghitung hari-hari kita.